Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Jadi orang yang paling baik akhlaknya atau disebut sebagai akhlakul karimah, akhlak yang baik, pinter dalam menempatkan diri, orang yang penuh dengan sopan santun, orang yang lemah lembut, tidak kasar, bisa menghormati kepada orang lain, terutama yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Orang itu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis riwayat Tirmidzi yang lain, lebih lengkapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan wa inna abghadukum ilayya wa ba'adakum minni majlisan yaumal qiyamah asar-saruna wal mutasaddiquna wal mutafaihikuna. Qalu ya Rasulullah qad alimna asar-saruna wal mutasaddiquna famal mutafaihikuna qala al mutakabbirun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya, dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah asar-sarun al mutasaddiqun al mutafaihikun. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kami sudah ngerti arti asar-sarun dan al mutasaddiqun, lalu apa artinya al-mutafaihikun? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang yang sombong. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, melihat dari hadis ini, berarti yang disebut sebagai orang yang baik akhlaknya adalah bukan orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Dan di sini orang yang jelek akhlaknya, orang yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah orang-orang yang banyak bicara. Yang kedua, orang yang bicaranya kasar. Dan ketiga adalah orang yang sombong. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, jadilah orang yang berakhlakul karimah, orang yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yaitu tidak banyak bicara, tidak bicara kasar, dan tidak sombong. Itu adalah syarat untuk menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah. Syarat untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah, punya akhlak yang mulia, penuh dengan sopan santun, penuh dengan kelembutan, tutur katanya lemah lembut, tidak kasar, tidak suka menghina orang, tidak sombong terhadap orang lain. Itulah orang yang nantinya di hari kiamat akan paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama buistu li utammima solihal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Itulah mengapa Rasulullah paling senang, paling cinta kepada orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang iman bisa menyamakan derajatnya dengan orang yang ahli berpuasa dan ahli sholat sebab akhlaknya yang luhur. Jadi kalau orang itu mempunyai akhlak yang luhur, akhlak yang baik, akhlakul karimah, maka derajatnya disamakan oleh Allah dengan derajatnya orang-orang yang ahli berpuasa dan orang-orang yang ahli sholat. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Rasulullah, orang mukmin atau orang iman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau orang itu baik akhlaknya, berarti orang itu paling sempurna imannya. Otomatis kalau disebut sebagai orang yang sempurna imannya, berarti dia nanti paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Berarti juga menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham soghirona wa yuwakkir kabirona. Bukan golongan kami Nabi, orang yang tidak menyayangi pada orang yang lebih muda dan tidak menghormati pada orang yang lebih tua. Jadi di situ dijelaskan salah satu akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dia harus mempunyai sifat menyayangi orang-orang yang lebih muda dan menghormati orang-orang yang lebih tua. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari ada sebuah kisah tentang salah satu contoh akhlak yang baik dalam pergaulan. Apabila yang lebih tua tidak bicara, apakah boleh bagi yang lebih muda berbicara? Kemudian beliau Imam Al-Bukhari dalam hadisnya menyebutkan sebuah kisah dari Abdullah bin Umar. Suatu hari Rasulullah menyampaikan sebuah teka-teki. Akhbiruni bisa jaroti masaluha masal muslimi tu'ti aklaha kullahini bi'idni rabbiha fala tahuttu warokoha. Kata Rasulullah memberikan sebuah teka-teki kepada para sahabatnya, beritahukan kepadaku tentang suatu pohon yang pohon itu sebagaimana seorang muslim. Pohon tersebut mengeluarkan buahnya sepanjang waktu dan tidak pernah menggugurkan daunnya atas seizin Tuhannya. Abdullah bin Umar berkata, dalam hatiku terbersit bahwa itu adalah pohon kurma, namun aku enggan untuk berbicara karena di sana ada para senior yaitu Abu Bakar dan Umar. Ketika Abu Bakar dan Umar tidak menjawab, maka Rasulullah pun memberikan jawaban, itu adalah pohon kurma. Ketika Abdullah bin Umar keluar dari majelis bersama ayahnya, dia pun berkata, wahai ayah, tadi terbersit dalam hatiku bahwa itu adalah pohon kurma. Umar berkata, apa yang menghalangimu untuk menjawabnya? Kalau seandainya engkau menjawabnya, maka yang demikian ini lebih aku senangi daripada ini dan itu atau harta yang terbaik di dunia.
Abdullah bin Umar kemudian berkata, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab, melainkan karena engkau dan Abu Bakar tidak bicara, sehingga aku pun enggan untuk berbicara. Para kaum muslimin, hadis ini menunjukkan tentang bolehnya orang yang lebih muda itu bicara di hadapan orang yang lebih tua, dengan syarat orang yang lebih muda memiliki kepandaian dan tidak ada seorang pun dari orang yang lebih tua berbicara. Jadi kita sebagai orang muda kalau mempunyai akhlak yang baik, hendaknya kita menghormat kepada orang yang lebih tua. Dalam pembicaraan, dalam musyawarah, kita tunggu sampai orang-orang tua mengeluarkan pendapatnya, dan bila mereka tidak ada yang mengeluarkan pendapat atau bicara, barulah kita orang-orang yang merasa lebih muda boleh tampil untuk berbicara. Jadi jangan sampai kemudian kita sok pinter, kemudian kita bicara ngalor ngidul, padahal di situ banyak orang-orang yang lebih senior daripada kita dan mungkin lebih pinter daripada kita. Kita tunggu sampai mereka yang lebih tua bicara. Kalau mereka sudah selesai atau tidak bicara, baru kita orang yang lebih muda boleh untuk tampil berbicara. Insya Allah itu sedikit adab sopan santun dan akhlakul karimah yang mungkin perlu kita teladani agar kita mendapatkan cinta atau gelar dari Rasulullah sebagai orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.